Alhamdulillah, hari ini 12 November 2025 kita telah sampai di Desa Toboli Simpang 4 pada ruas Luwuk Ampana Parigi Toboli. Di Toboli Simpang 4 menuju ke Palu, ke Manado, ke seluruh provinsi di Sulawesi Tengah, di daratan Sulawesi itu simpang tempatnya ada di Toboli. Ini jalannya di depan ini adalah jalan menuju ke Palu, ke Makassar, ke Sulawesi Utara bisa juga lewat sini. Nah, yang di sana itu bisa ke Sulawesi Utara, ke Sulawesi Selatan, ke Luwuk, Banggai, Poso, Amban dan Sritai. Dan ada singgah mampir di Gua Makan Ratu Lalampa, makan lampa 15 biji. Alhamdulillah kita sudah selesai dan akan lanjutkan perjalanan menuju ke Palu hari ini. Ikuti perjalanan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang kita telah memulai perjalanan dari Simpang 4 Desa Toboli menuju ke tanjakan Kebun Kopi, Jalan Trans Sulawesi, ruas Toboli Tawaili, dan akan terus ke ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, Sulteng. Hari ini 12 April 2024 bertepatan dengan haul pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi insya Allah sebentar nanti kalau kita sempat kita akan menuju ke area acara peringatan hari ulang tahun wafatnya pendiri Al-Khairat, orang yang paling berjasa di perguruan Islam Al-Khairat. Beliau adalah putra dari Sayyid Salim Al-Jufri di Hadramaut, Yaman. Lahir di kota Taris, Hadramaut, dan kemudian tumbuh besar sebagai seorang pelajar agama, pelajar Islam, pelajar fikih, belajar berbagai macam cabang ilmu keislaman melalui lembaga pendidikan yang didirikan oleh ayah beliau dan juga dididik oleh ayah beliau Said Salim. Di usia dewasanya beliau mengalami situasi yang kurang membahagiakan ketika bangsanya dijajah oleh kolonialis Inggris pada saat itu, dan beliau melakukan sebuah gerakan perlawanan bersama seorang sahabatnya di Mesir, saya lupa namanya. Dan suatu ketika beliau mengumpul sebuah data yang akan beliau sebarkan dan akan mengajak seluruh umat Islam di belahan Timur Tengah pada saat itu atau di tanah Arab untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Inggris. Akan tetapi melalui operasi penggeledahan di Pelabuhan Aden di Yaman, saat itu beliau dalam perjalanan menuju Mesir melalui Pelabuhan Aden, beliau tergeledah. Beliau terjaring oleh proses penggeledahan di Pelabuhan Aden, dan beliau disuruh memilih untuk penjara di penjara kolonial yang ada di Mesir, kolonial Inggris, penjajah Inggris pada saat itu, atau diasingkan di Asia Tenggara, dan beliau memilih untuk diasingkan di Asia Tenggara, tepatnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah masa pengasingan selesai, beliau kembali ke Yaman, Hadramaut, dan melalui konsultasi dengan ayah beliau untuk kembali menetap di Indonesia, dan pesan dari sang ayah untuk jangan menetap di salah satu tempat kecuali di lembah Tanah Kaili yang hari ini disebut dengan Kota Palu. Maka berlari beliau ke Indonesia dan menetap di Palu Sulteng, mendirikan
sebuah lembaga pendidikan Islam yang hari ini kita kenal dengan Perguruan Islam Al-Khairat, yang merupakan lembaga pendidikan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia. Beliau mendirikan itu sejak zaman Belanda, dan sempat beliau ditekan oleh pemerintah Belanda karena di antara buku-buku pedoman pelajaran di Al-Khairat itu adalah buku perlawanan terhadap para penjajah, para orang-orang zalim. Karena memang ajaran Islam yang dasarnya atau landasan formalnya yang paling penting adalah Al-Quran, mengutuk semua bentuk kezaliman. Ala la'natullahi ala zalimin, bukankah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak suka perkataan yang keras yang diucapkan oleh seseorang atau sekelompok orang, illa liman zulim, terkecuali orang tersebut adalah orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, orang yang dijajah, orang yang ditipu, orang yang ditindas, orang yang dirampok, orang yang menjadi korban segala macam bentuk kejahatan, mereka diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk berkata-kata kasar kepada pelaku. Bahkan Islam membolehkan hukum pembunuhan, bahkan hukum pembunuhan itu diawali dengan kata kutiba, alias atau diwajibkan, sebagaimana diwajibkan juga umat Islam berpuasa dengan kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada masyarakat terdahulu agar kalian bertakwa. Begitu pula dalam kasus pidana, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan kalian melakukan hukum qisas dalam kasus pembunuhan, walaupun kewajibannya itu dia bersifat ikhtiari. Artinya korban boleh memilih, itu hak, boleh memilih untuk dimaafkan ataupun dilaksanakan hukum qisas itu. Seperti itu. Jadi Islam sangat membenci segala bentuk penindasan di muka bumi, dan jangan pernah ada seseorang yang mengaku mengetahui ajaran Islam lantas dia mendukung penjajahan, penindasan, pembodohan, penipuan demi sebuah kekuasaan, demi sebuah kepentingan kelompok. Islam sangat mengutuk segala bentuk-bentuk penindasan kepada sesama umat manusia, bahkan kepada alam, kepada hewan. Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam sangat tidak membenarkan segala bentuk pengrusakan alam semesta. La tufsidu fil ard, jangan lakukan perusakan di muka bumi. Jangan Anda menzalimi walaupun itu hewan. Menyembelih ayam sekalipun kita harus perlakukan dengan sopan, dengan penuh hormat, agar ayam itu tidak merasakan sakit saat disembelih. Begitu pula hewan-hewan yang lain. Betapa Islam sangat mengagungkan segala ciptaannya, segala ciptaan Tuhan. Karena ma khalaqallahu hadza batila wa qina azaban nar. Allah tidak menciptakan semua ini dengan tujuan yang sia-sia, dan kita diperintahkan wa qina azaban nar, untuk berlindung kepadanya dari sambaran, dari siksaan api neraka. Olehnya itu, para pendengar, para penonton sekalian, marilah kita membangun persaudaraan, persahabatan yang baik. Jangan saling membohongi, jangan saling menipu, jangan saling menzalimi demi kepentingan pribadi, demi kekayaan, demi kekuasaan. Karena jika Anda lakukan itu, maka Anda telah berbuat zalim kepada sesama umat manusia, dan itu adalah perbuatan yang sangat dikutuk oleh Sang Pencipta, sebagaimana Tuhan pernah mengutuk iblis laknatullah. Kita perlu tahu bahwa iblis laknatullah adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat istimewa pada masanya. Beliau adalah orang yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di antara kita semua yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan kecuali para nabi. Di antara mereka yang bisa bercakap dengan Tuhan itu adalah iblis laknatullah. Akan tetapi hanya karena dia tidak mau bersujud kepada Adam, maka dia dilaknat. Olehnya itu, janganlah Anda mengandalkan tobat. Anda pura-pura berbuat dosa, Anda pura-pura menzalimi saudara Anda dengan alasan Anda mau bertobat. Iblis laknatullah itu, dia tahu juga jalan tobat itu, akan tetapi dia dikutuk justru karena dia tahu tobat.
dia menggunakan tobat sebagai tameng, sebagai sebuah rencana untuk menzalimi orang lain, lalu kemudian dia akan bertobat. Tobat seperti itu Tuhan tidak akan terima. Olehnya itu, jika Anda sadar, Anda tahu bahwa sesuatu itu salah, jangan Anda lakukan, jangan disengaja. Karena iblis juga lakukan hal yang sama dan dia dikutuk dan tidak diterima tobatnya. Begitu pula putra Adam. Putra Adam membunuh saudaranya dengan alasan kecemburuan sosial, karena saudaranya itu mau diangkat sebagai khalifah pengganti ayahnya sebagai sang nabi, dan anaknya yang bernama Habil itu, kemungkinan begitu namanya, itu akan dijadikan wasi atau pelanjut wasiat tongkat estafet perjuangan sang ayah Nabi Adam. Akan tetapi setelah diuji siapakah yang paling bertakwa di antara mereka, ternyata korbannya adiknya karena dianggap paling bertakwa oleh sang pencipta alam semesta, maka dialah yang diterima korbannya dan dialah yang berhak untuk menjadi wasi Nabi Adam. Akan tetapi apa yang terjadi? Marahlah si kakak karena cemburu, maka dia membunuh adiknya itu. La aqtulannak, itu yang dikatakan oleh kakaknya kepada si adik ini, akan aku bunuh kamu, la aqtulannak. Jawaban si adik itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima pengorbanan amalan orang yang bertakwa. Jadi tujuan Adam memberikan cobaan kepada kedua putranya untuk menguji siapakah di antara mereka yang paling bertakwa. Dan pelaku pembunuhan saudara kandungnya yang merupakan keduanya adalah putra Adam tidak diterima tobatnya, dan dia akan dihadirkan di hari kiamat sebagai pemimpin pelopor para pembunuh. Itu yang perlu diwaspadai di muka bumi ini, untuk tidak berbuat zalim kepada siapapun. Kita kembali kepada cerita hari ini, 12 April 2025, hari wafatnya sang pendiri Al-Khairat, sang bintang dari timur. Yang perlu kita pahami dan kita semua sadari bahwa beliau adalah pelopor madrasah Islam Al-Khairat di kawasan timur Indonesia, yang merupakan madrasah dengan cabang terbanyak di wilayah timur Indonesia. Ya, perlu diketahui bahwa beliau mendirikan Al-Khairat ini dengan dananya sendiri, dengan biaya sendiri. Beliau gaji guru dengan uangnya sendiri, dan beliau memberi makan manusia dengan ratusan orang santrinya dari berbagai daerah di kawasan timur Indonesia, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Maluku, bahkan mungkin Papua. Beliau beri makan semuanya, dan beliau membayar gaji gurunya. Ya, dengan apa? Dengan hasil perdagangannya, dengan uangnya, sehingga semua itu beliau abadikan dalam sebuah gubahan syair. Ilal ilmi adu'u wa tuqa kullu muslim. Kepada pencerahan ilmu pengetahuan aku mengajak setiap muslim. Bihali, dengan segala keadaanku, wa mali, dengan hartaku, wal yarai, dengan gagasanku, wa bil fami, dan dengan lisanku. Dan inilah hasil dari perjuangan itu. Beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam yang hari ini dikenal dengan Al-Khairat, mencetak ribuan santri, jutaan manusia-manusia yang hari ini sangat berguna bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga usulan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan sang pendiri Al-Khairat Said Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional segera dikabulkan, dan memaklumi segala hal-hal yang dianggap kurang, karena beliau telah mempersembahkan sebuah pengabdian yang sangat berarti bagi segenap bangsa Indonesia. Para pendengar sekalian, penonton YouTube ini yang saya sangat banggakan, saya sangat muliakan, saat ini saya sedang menanjak di sebuah jalan poros Trans Sulawesi, Jalan Nasional Trans Sulawesi, ruas Toboli Tawaili. Ini jalan ini merupakan jalan yang sangat vital di Sulawesi, yang menghubungkan pantai timur Teluk Tomini dan pantai barat Sulawesi, dan sekaligus
Ini adalah jalan penghubung antara belahan utara Sulawesi dan belahan tengah dan selatan Sulawesi, bahkan mungkin Tenggara. Ya, karena ini bagian dari sarana transport Trans Sulawesi. Jalan seperti ini sangat-sangat dibutuhkan rakyat seluruh bangsa Indonesia, sangat butuh. Di semua tempat, di semua kabupaten itu membutuhkan sarana transportasi seperti ini. Olehnya itu diharapkan kepada pemerintah pusat Republik Indonesia dan seluruh kepala daerah, utamanya daerah tertinggal, untuk memperhatikan dan peduli dengan pembangunan jalan raya seperti ini, agar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak kesulitan dalam mengakses setiap tempat di daerahnya masing-masing. Ini ada kendaraan di depan saya ini yang kayaknya berasap sekali ini ya. Apanya yang bermasalah ini? Apa ring pistonnya atau apa ini? Yang mana yang berasap tadi? Hilux ini ya? Yang ini ya? Oh ini? Oh tidak, ini asapnya normal ini. Oh iya, so dia. Oh, asap solar ini. Kenapa dia asapnya hitam sekali ini? Ya, syukur dia berhenti dulu supaya kita bisa lewat. Asapnya itu merusak kesehatan. Ya, kita kembali ke kajian kita tentang jalan. Jalan itu sangat penting untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, untuk sarana silaturahim, dan banyak sekali hal yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan jalan ini. Ya, aktivitas perdagangan, penjualan komoditi pertanian dan lain sebagainya, itu sangat membutuhkan keberadaan jalan yang baik, yang layak. Ada satu kabupaten di kawasan timur Indonesia yang ketika masyarakat minta supaya jalannya diperbaiki, bupatinya itu bikin alasan macam-macam. Alasan anggaran tidak ada, alasan itu kewenangan provinsi, padahal dia bupati yang bicara begitu itu. Ini sangat brengsek sekali orang itu. Mengapa demikian? Karena visi misinya pada saat dia calon bupati adalah membangun jalan. Ketika dia di bupati 2 periode, dia bilang itu bukan tugas dia tapi tugas provinsi. Pertanyaannya, yang membuat jalan itu berstatus jalan provinsi atau jalan nasional itu siapa? Apakah masyarakat atau bupati dan DPR? Itu kan inisiatif bupati yang ditandatangani oleh DPR. Entah dia jadi jalan provinsi atau jalan nasional. Kenapa seorang bupati justru membangun alasan bahwa jalan itu milik provinsi, bukan wewenang dia? Loh, Anda diangkat dipilih jadi bupati, tugasnya untuk apa? Itu bahasa yang dia ulang-ulang selama 2 periode dan kemudian dilanjutkan oleh adiknya 2 periode. 4 periode masyarakat berjalan di lumpur sampai hari ini, dan tidak ada solusi sama sekali untuk perbaikan jalan di tempat itu. Kabupaten itu berada di Provinsi Maluku Utara. Mohon kepada Gubernur Maluku Utara untuk mengevaluasi seluruh bupati yang ada di Provinsi Maluku Utara di 9-10 kabupaten kota itu, untuk dicek infrastrukturnya masing-masing. Kalau ada bupati yang beralasan macam-macam, kalau bisa diminta ke KPK untuk diperiksa. Jangan sampai orang tersebut bermasalah secara tindak pidana korupsi. Karena tidak rasional itu, beralasan bahwa anggaran kurang. Negara kaya, potensi alam yang begitu melimpah, tambang ada di mana-mana. Bahkan di kabupaten yang saya maksud itu penghasil tambang biji besi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kabarnya seperti itu. Entah benar atau tidak, yang jelas kita bisa melihat dari infrastruktur tambang itu yang memiliki konveier sejauh 3 km. Itu menunjukkan bahwa investasi di tempat itu investasi yang luar biasa. Ya, ini jalan berkelok-kelok, jadi kita mau melambung harus serba waspada. Ini ada pelancong ini. Berat juga kita mendaki ya. Kenapa ya?
Kita sudah mendekati puncak tanjakan kebun kopi. Tanjakan ini sejauh 40 km, naik 20, turunnya 20, diperkirakan seperti itu. Ruas Toboli Tawaili atau Tawaili Toboli, Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Donggala. Saat ini saya masih berada di Kabupaten Parigi Motong. Sebelah timurnya Parigi Motong, sebelah baratnya adalah Kabupaten Donggala. Jadi ketika kita mendekati puncak yang tertinggi, di sana ada gerbang atau gapura pembatas antara Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Donggala. Di depan ini banyak truk yang parkir. Ini sopir-sopir yang mungkin sedang istirahat. Bahkan ada yang mandi. Di sini ada air. Ini ada yang cuci truknya, semprot-semprot bannya. Ya, ada juga mobil kecil yang juga sedang cuci mobil. Ya, di sini banyak sumber air. Ya, Indonesia adalah negeri yang sangat istimewa, bagaikan serpihan Firdaus yang jatuh di Katulistiwa. Itulah sebuah ulasan atau sebuah julukan bagi negeri yang sangat luar biasa yang disebut dengan Indonesia. Negeri ini sangat kaya, pemandangannya yang luar biasa indah, kaya dengan panorama yang merupakan objek wisata dan sumber pendapatan negara di bidang pariwisata, dan juga kaya dengan potensi isi perut bumi berupa tambang dan permukaannya subur yang bisa dikelola menjadi beraneka jenis pertanian. Akan tetapi ada sebuah hal yang sangat ironi, sangat aneh. Mengapa negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, tapi masyarakatnya miskin bagaikan ayam yang mati di lumbung padi? Menurut Profesor Dr. Mahfuz MD, mantan Menko Polhukam di zaman Joko Widodo, beliau mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia dari sektor migas saja mampu memberi gaji kepada setiap warga negara yang ber-KTP dengan gaji senilai 20 juta rupiah per bulan, bukan per hari, per bulan, tanpa kerja. Itu kalau dilakukan betapa sejahteranya bangsa ini. Akan tetapi fakta yang kita lihat, jangankan 20 juta, 20 ribu tidak pernah ada yang dibagi-bagi setiap bulan ke warga negara Indonesia yang ber-KTP. Bahkan pajaknya mulai ditekan, beraneka macam pajak. Kemudian jalanannya kita bisa lihat ini berkelok-kelok ini. Tidak ada terowongan, tidak ada jalan layang penghubung antar provinsi. Mestinya antar provinsi itu dibangun jalan layang dari Sabang sampai Merauke, melintasi lautan. Harus ada jalan layang. Antar pulau itu harus ada jalan layang, di mana kapal bisa menyeberang di bawah kolongnya, seperti jembatan Suramadu misalnya. Itu tidak bisa hanya Surabaya Madura, tapi dari Sabang sampai Merauke mestinya dibangun seperti itu. Karena negara ini negara kaya, banyak sumber daya alamnya, banyak potensinya, banyak pajak yang masuk, ya. Perolehannya banyak sekali. Ya. Jadi mohon kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menuntut, untuk berjuang agar transparansi di keuangan negara, sumber pendapatan negara itu benar-benar dilakukan, dan semua koruptor, mafia itu diberantas sampai di akar-akarnya, jangan dipelihara. Karena siapapun yang melihara mereka itu, mereka adalah pengkhianat negara, pengkhianat para pahlawan nasional yang mati di medan juang. Negara ini merdeka bukan diperoleh dengan gratis, tapi diperoleh dengan perjuangan berdarah, perjuangan yang mengorbankan semua pihak. Olehnya itu mohon kepada mereka-mereka yang hari ini berkolaborasi dengan para mafia dan koruptor untuk segeralah Anda bertobat, karena tindakan Anda itu adalah tindakan yang zalim. Jangan pernah Anda membayangkan bahwa Anda bisa bertobat,
Karena tobat itu hanya kesalahan kepada Sang Pencipta yang dianggap kejahilan, kebodohan, bukan kesengajaan. Kalau kesengajaan itu lain, itu hati-hati, itu tahu itu salah, Anda sengaja, oh itu tidak ada ampunnya, itu sama dengan iblis, itu sama dengan putra Adam, sama dengan putra Nabi Nuh, sama dengan banyak manusia-manusia yang dikutuk Tuhan itu gara-gara seperti itu. Dan negeri ini yang merusak adalah justru orang-orang yang terdidik. Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan bahwa ada 1535 kalau tidak salah, atau 1353 kalau tidak salah, 1353 orang yang dipidana oleh KPK. 86% mereka adalah sarjana. Ya, 86% sarjana. Kalau ada yang tamatan SMA, itu kemungkinan itu hanya sopir atau mungkin security atau orang yang dipinjam rekeningnya menjadi titipan uang koruptor. Nah, boleh jadi seperti itu. Tapi pelaku-pelakunya, aktor-aktornya adalah orang-orang yang berpendidikan. Bahkan mayoritas mereka adalah magister S2. Itu luar biasa, Pak. Betapa kejamnya sistem pendidikan di negara ini yang melahirkan manusia-manusia bejat, bermoral bobrok, biadab, yang menzalimi saudaranya sendiri, menzalimi rakyatnya sendiri, menzalimi keluarganya sendiri. Karena ketika Anda zalim kepada bangsa ini, maka yang ikut terzalim adalah keluarga Anda, termasuk keluarganya si koruptor tadi. Makanya koruptor itu adalah tindakan yang sangat-sangat biadab, yang harus dimusuhi oleh segenap bangsa Indonesia. Siapa yang berkolaborasi dengan koruptor, para mafia, maka mereka telah berkolaborasi dengan iblis laknatullah, Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah, pengkhianat kenabian, pengkhianat sejarah orang-orang soleh, perjuangan bangsa Indonesia. Nah, saat ini kita telah berada di gapura perbatasan antara Parigi Motong dan Donggala. Saya masuk di Kabupaten Donggala. Ya, sudah mendekati puncak tanjakan kebun kopi. Namanya ini kebun kopi walaupun tiada kopi. Mungkin kopi itu nama rumputnya nih, rumput kopi-kopi. Tapi sini tidak ada kopi yang untuk diminum-minum itu. Tanaman yang punya buah kopi, bukan. Kopi itu nama jenis rumput di seputaran Sulawesi Tengah, nama rumput kopi-kopi barangkali. Kalau saya tidak salah seperti itu. Nanti untuk lebih pasti silakan komentar dan tanyakan kepada orang yang lahir dan besar di Palu atau di sekitarnya, Parigi atau Tawaili dan sekitarnya. Nah, ini kita sudah berada di puncak ini sepertinya ini. Puncak kebun kopi. Ini kita sudah mau menurun sepertinya ini. Sudah di puncaknya ini. Sepertinya sudah mulai menurun. Jalan ini di gunung, sebelah kiri gunung, sebelah kanan jurang, dan rawan longsor. Jurangnya itu sangat dalam sekali karena kita berada di puncak gunung ini. Bukan juga di puncak, tapi ya hampir mendekati puncak. Jalan ini dirintis oleh penjajah Belanda. Ini jalan peninggalan Belanda. Pemerintah Indonesia itu merehab dan melebarkannya, tapi yang membuka jalan ini adalah penjajah Belanda, termasuk jembatan-jembatan di sungai-sungai yang besar
yang terbuat dari kayu, konstruksi kayu itu penjajah Belanda yang bangun. Belanda membangun sebuah bangunan itu yang merupakan infrastruktur kebutuhan masyarakat dengan konstruksi yang sangat kokoh, seperti yang kita lihat pada tanjakan Tanah Toraja. Dari Palopo ke Tanah Toraja itu jalan peninggalan Belanda juga, dan jembatannya permanen sampai hari ini masih ada. Mengapa Belanda membangun bangunan yang begitu kokoh? Mungkin dia merasa bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan Indonesia, atau dia membangun sesuatu untuk digunakan selama-lamanya. Di negara ini banyak kita lihat bangunan yang kadang baru 1 tahun sudah rusak. Ada yang belum diresmikan sudah rusak, banyak. Ya, kalau ada yang mau ingin lihat, silakan jalan-jalan ke Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di sana banyak sekali bangunan yang belum selesai sudah mangkrak. Banyak. Dan itu terkadang tidak ada proses hukum kepada mereka itu. Mungkin ada tapi kita tidak tahu. Yang pasti tidak pernah kita lihat ada yang dipenjara dengan adanya bangunan mangkrak yang begitu banyak bertebaran di mana-mana. Tidak pernah kita lihat ada yang diproses secara hukum. Mungkin ada tapi kita tidak pernah dengar. Ini sudah mulai penurunan ini. Di puncak ini banyak warga yang menetap di sini. Mereka tidak takut dengan longsor. Moga-moga tidak ada masalah, tidak ada bencana yang menimpa warga. Kita doakan moga-moga semua baik-baik, aman-aman dan selamat. Karena ini di ketinggian ya. Dan kalau hujan ini sering longsor ini tempat ini. Baik longsor dari gunung ataupun jurangnya ini yang longsor. Ya, kita sudah mulai menurun. Di sini juga banyak pohon cengkeh ini. Jadi tanahnya ini tanah cengkeh seperti tanah di Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi jalannya aspalnya mulus. Ini jalan nasional ini. Jadi bukan jalan yang dibikin oleh bupati. Bupati hanya bertanda tangan menyerahkan status jalan ini menjadi jalan nasional. Dan ini dirawat oleh pemerintah pusat dan bisa dilalui oleh semua orang. Jadi tidak ada alasan seorang bupati itu mengatakan bahwa tidak ada anggaran. Tidak. Itu tanda kebodohan seorang bupati atau penipuan kepada warga. Kalau tidak ada anggaran, serahkan ke pemerintah pusat untuk kerjakan. Jalan yang merupakan jalan logistik, jalan utama yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam bertransaksi dagang dan dalam bersilaturahmi. Jangan alasan, itu provinsi punya, bukan wewenang bupati. Loh, Anda dipilih oleh rakyat untuk menjadi seorang bupati, tugasnya untuk apa? Untuk tidur atau untuk menyalahkan orang baru Anda tidak bekerja? Ini salah, mereka berhenti di tikungan ini. Harus cari posisi yang lurus baru berhenti. Nanti jalan kaki ke tujuan Anda. Banyak sopir yang kasihan, tidak peduli dengan kebutuhan bersama. Di sini banyak penjual buah-buahan, beraneka buah ada di sini. Alhamdulillah kita ada semampir buang hajat di MCK, sebuah masjid, dan sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut perjalanan menuju ke Palu. Ya, kita masih berada di
kebun kopi. Ya. Tempat sampah nanti lihat. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah mulai menurun. Jadi kepada daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah 3T atau 10T, untuk melihat video ini, menonton video ini. Dan inilah contoh jalanan yang sangat layak dilalui oleh manusia, sangat penting untuk ditiru, karena rakyat Indonesia sangat membutuhkan jalan yang mulus seperti ini. Ya, karena dengan adanya jalan, ekonomi bisa berputar dengan baik. Ya, kepada kepala daerah yang tidak mampu bangun jalan, Anda mundurlah, Anda berhenti, jangan Anda sibuk melestarikan dinasti politik. Anda ingin semua keluarga Anda menjadi pejabat, tapi Anda tidak mau membangun. Itu tindakan yang sangat tidak bermoral. Mohon Anda harus tinggalkan jabatan Anda itu. Jangan Anda menjadi pejabat kalau Anda tidak mau membangun. Ini juga boleh. Kita sudah penurunan ini, dan sebentar lagi kita akan sampai di jembatan Mentira, jembatan yang diakui oleh banyak orang, banyak kelompok, banyak pihak di Sulawesi Tengah sebagai tempat yang merupakan gerbang alam jin untuk ke kawasan ini. Ya, banyak orang menganggap itu khurafat, padahal jin itu makhluk nyata, makhluk yang sama dengan manusia, dan itu ada dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Status manusia dan jin itu sama. Status manusia dan jin sama-sama ciptaan Tuhan yang ditugaskan untuk beribadah dan juga mendapatkan cobaan-cobaan hidup. Ya, sebagaimana manusia, mereka juga mendapatkan banyak cobaan-cobaan. Ya. Jadi boleh dipahami bahwa ayat yang ditujukan kepada manusia, kitab suci Al-Quran yang ditujukan ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, juga itu sama halnya ya ayyuhal jin, wahai bangsa jin. Ya ayyuhal jin, sama. Ketika Tuhan misalnya mengatakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Tuhan yang menguasai segala sesuatu, yang di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu, ya kan, yang menciptakan kematian dan kehidupan itu sebagai cobaan bagi segenap ciptaannya, termasuk jin dan manusia sama. Jadi jin itu bukan hal yang khurafat, itu hal yang ada. Jika ada orang yang bangun hubungan dengan jin, lalu kemudian dia bisa berkomunikasi dan misalnya bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi kedua belah pihak, itu wajar. Sebagaimana manusia dan manusia lain juga bisa memberikan maslahat dan mudarat. Ya, tinggal tingkat kekuatan, kecerdasan dan kemampuan spiritual masing-masing individu yang memang berbeda-beda, dan terkadang satu pihak tidak memahami pihak yang lain. Sebuah ruangan
tidak selamanya bisa diketahui oleh ruangan yang lain. Orang yang hidup dalam sebuah ruangan tidak selamanya akan bisa memahami atau mengetahui apa yang terjadi di ruangan yang lain. Bahkan boleh jadi sama sekali tidak bisa. Anda berada di satu ruangan tertentu, Anda mau ingin menilai ruangan yang lain, jelas tidak bisa. Karena itu tempatnya berbeda dan Anda tidak bisa melihatnya. Olehnya itu tidak bisa, karena kita tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu lantas kita bilang itu khurafat, itu salah. Inilah tempat yang diklaim oleh masyarakat Sulawesi Tengah sebagai Uwentira, sebuah tempat yang merupakan pintu gerbang menuju alam jin. Nah, di sini ada bendera merah putih, ada bendera warna kuning. Nah, ini jembatan. Ini dulu jembatan buatan Belanda yang terbuat dari kayu. Tapi sudah direhab oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mungkin melalui Balai Pekerjaan Umum dari Kementerian PU, sehingga jembatannya sekarang permanen dan sangat bagus. Nah, ini tempat ini yang diklaim sebagai negeri alam jin itu. Itu bisa benar bisa tidak. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, keberadaan bangsa jin itu nyata. Ada surat jin dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara bangsa jin itu ada yang beriman, ada yang kufur, yang tidak beriman. Artinya keberadaan bangsa itu ada, dan mereka sudah ada jauh sebelum manusia ada. Iblis laknatullah, yang merupakan hamba Allah yang taat beribadah dan bisa bercakap-cakap dengan Tuhan sebagaimana para nabi, itu dari bangsa jin. Ya, tapi bukan semua bangsa jin dikutuk sebagaimana iblis. Hanya iblis sendiri yang dikutuk itu. Tidak, bukan seluruh umat manusia. Begitu. Ya. Apa sebab iblis dikutuk? Ya, kesalahannya tidak mau sujud kepada Adam, atau tidak mau bertawassul. Nah itu, jadi sujud pada Adam itu sujud tawassul, bukan sujud penyembahan. Sujud penghormatan, sujud yang mengakui bahwa Adam adalah wakil Tuhan atau khalifatullah. Karena memang Adam ditunjuk sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berbicara dengan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi khalifah itu adalah hak veto Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif, hak prerogatif, apa lupa no. Prerogatif. Nah itu hak prerogatif. Nanti silakan komentar yang hak bagaimana. Dan jelas hak Allah, hak mutlak pencipta alam semesta itu yang menunjuk khalifah itu. Kalau khalifah itu dipilih-pilih seperti pemilihan bupati dan pemilihan presiden, pemilihan kepala desa, ya wajar kalau syarat dengan persekongkolan, pengkhianatan, bahkan pembunuhan demi pemilihan seorang pemimpin. Dan sejarah umat manusia itu syarat dengan pertumpahan darah akibat satu, yaitu kekuasaan, yang dalam bahasa Arab itu diwakili oleh 4 kata, yaitu ar-ri'asa, wal imama, wal khilafah, wal imarah. Saya ulangi, al-ri'asa, al-khilafah, al-imama, al-imarah. 4 kata itu maksudnya sama, kekuasaan. Dan korban jiwa terbanyak sepanjang sejarah, pertumpahan darah besar-besaran terjadi sepanjang zaman akibat karena perebutan kekuasaan. Sehingga Allah menetapkan Nabi Adam itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin atau perwakilan Tuhan di muka bumi. Itu khalifah namanya, atau nabi, atau rasul, atau waliullah, seperti itu ya. Sehingga pasca kenabian itu mutlak wajib ada yang namanya khalifah yang ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh nas, ditetapkan oleh wahyu melalui lisannya para nabi yang merupakan oma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tiada mengatakan sesuatu
tidak satu ucapan pun yang terlontar dari lisan para nabi, in huwa, terkecuali wahyu yuha, melainkan semua itu adalah wahyu yang mereka terima dari Sang Pencipta jagat raya. Ya. Kenapa Nabi Adam kenapa makhluk semua disuruh sujud, termasuk malaikat suruh sujud pada Adam? Karena para nabi itulah yang diberikan hak kuasa untuk bercakap-cakap dengan Allah dalam segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Terutama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dalam surat An-Najm beliau disebut sebagai kana qaba kausaini au adna. Ya, dia dekat dengan Tuhannya laksana dua busur panah yang dirapatkan atau bahkan lebih dekat dari itu. Olehnya itu, setiap manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan sendiri yang beritahu bahwa in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Itu Allah perintah kepada Rasul untuk sampaikan seperti itu. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Rasul sendiri yang mengatakan bahwa siapa yang mencintai aku maka harus mencintai keluargaku, mencintai turunanku. Dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 136, bahwasannya turunan para nabi itu sama dengan kitab suci yang wajib kita ikuti. Jadi setelah wafatnya para nabi, siapa yang diikuti? Turunannya para nabi, asbat namanya, asbat dalam Al-Baqarah ayat 136. Pertanyaannya, asbatnya Nabi Muhammad siapa? Asbatnya Nabi Muhammad adalah Hasan dan Hussein. Ya, maka yang lain tidak punya hak sekecil apapun untuk menyaingi mereka, untuk menantang mereka. Tapi kasihan, fakta terjadi bahwa umat ini ramai-ramai membunuh kedua cucu Rasulullah yang merupakan asbabnya yang oleh Al-Baqarah ayat 136 disebut sederajat dengan kitab suci. Ayat itu mengatakan bahwa qulu amanna billah, kalian semua berkatalah atau katakanlah kalian amanna billah, kami percaya kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Apa itu? Yaitu kitab-kitab suci. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbab itu, apa yang mereka terima dari Tuhan itu sederajat kitab suci. Begitu pula manusianya. Nah, para nabi itu sederajat dengan kitab suci. Mereka lah kitab suci yang berjalan itu. Kalau kitab suci yang ditulis-tulis di kertas itu, kertasnya bisa dibakar, bisa dibuang, bisa disobek, bisa. Dan faktanya hari ini banyak orang bakar-bakar Al-Quran. Tidak ada masalah. Barang itu kan dicetak di percetakan, itu kertas yang ditulis-tulis, itu benda mati. Kitab suci yang sesungguhnya adalah kitab suci yang bisa dikonfirmasi, kitab suci yang hidup, kitab suci yang berjalan. Itulah para nabi dan asbat. Asbat yang bagaimana? Asbat yang bebas dari kezaliman, yang ma'sum. Menurut siapa? Itu menurut Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim dicoba dengan beberapa kalimat, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim dicoba dengan beberapa kalimat, dia mampu menjalani dengan sempurna. Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, kami akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi segenap umat manusia. Apa jawaban Ibrahim? Wa min zurriyyati, apakah dengan keturunanku? Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah mengatakan, ya, turunanmu tapi yang tidak berbuat zalim. La yanalu ahdi, janjiku tidak mengenai orang yang zalim. Fakta membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim melalui putranya Ismail. Tapi di antara turunan Ibrahim itu ada Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya.
Artinya Abu Lahab manusia yang dikutuk, walaupun dia juga turun Nabi Ibrahim. Dan dari turun Nabi Ibrahim itu lahir seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di situ? Ada lanjutannya, yaitu asbab. Asbab sebagaimana diceritakan dalam Al-Baqarah ayat 136 tadi tentang asbatnya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, maka asbatnya Nabi Muhammad adalah Hasan dan Husain. Tiada yang lain. Hanya dua orang itu asbatnya Rasulullah yang melahirkan Sadat al-Ashrafil alam. Zuriyah Rasulullah di seluruh alam ini hanya berasal dari dua laki-laki, yaitu Hasan dan Husain. Dan dua laki-laki itu dari Sayyidul Murtada Ali bin Abi Thalib, yang menaklukkan Badar, yang menaklukkan Ahzab, dan menaklukkan Khaybar. Beliaulah yang punya hak kuasa untuk menjadi pemimpin umat ini pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana dengan yang lain yang terjadi dalam sejarah? Wallahu a'lam bissawab. Silakan Anda kaji sendiri, Anda pikirkan sendiri. Saya hanya menyampaikan fakta berdasarkan Al-Quran. Para penonton sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, kita sudah mendekati dataran rendah Sulawesi bagian barat. Kita dari Sulawesi bagian timur di Teluk Temini, dan semalaman kita melakukan perjalanan dari kemarin siang jam 12:30 sampai hari ini di perjalanan ruas Luwuk Banggai Sulteng menuju ke ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Lembah Tanakaili atau Palu, Sulawesi Tengah. Di depan saya ini ada mobil pick up yang muat durian ini, kayaknya durian montong ini. Ya, di sini ini banyak durian montong, durian-durian yang buahnya besar-besar. Semua itulah nikmat Allah yang harus kita nikmati dan syukuri. Ini sebenarnya harus saya lambung ini, mereka ini lambat ini. Baru suara knalpotnya ini melengking kayak suara hantu. Nah, coba saya lewati dulu satunya ini. Kita harus langsung satu persatu ini. Kalau tidak ini ada kelamaan ini. Hanya bikin pongo, itu dia punya suara knalpot, itu bikin pongo telinga. Ya, sudah dua yang saya lewati. Tinggal satu lagi nih yang bunyi knalpotnya macam bunyi hantu ini. Alhamdulillah kita sudah lalui iring-iringan 3 pick up yang muat durian. Suaranya sangat bising, mengganggu. Kita sedang berdiskusi tentang khilafah dan kenabian, tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Mereka ribut dengan suara knalpotnya yang memekikkan telinga. Kita sudah mendekati dataran rendah pantai barat Sulawesi.
Hutannya di seputaran sini banyak hutan yang masih utuh, yang masih hijau. Ya, sana lautan di pantai barat Sulawesi sudah terlihat di Teluk Palu. Di depan sana banyak tower-tower, itu bukan tower telekomunikasi atau Telkomsel Indosat, tapi itu adalah sutet, tiang listrik raksasa. Ya, ini kita sudah berada di tikungan akhir. Apa itu? Stiker CCTV om. Berapa itu? 251. 25? Iya. Lumayan juga ya. Iya. Ini nama TikToknya. Gitu ya. Iya. 25. Ini sesama YouTuber kebun kopi. Ini YouTube ini, aktif ini. Oh iya. Ada 5.000 ke tidak? Ada 5.000 saudara? Solidaritas sesama YouTuber. Nah, mari. Ya, ini kita mampir di YouTuber Tempel om. Transmentira. Tempel. Jangan ditempel, jangan. Mobilnya orang ini. Ya, taruh saja sini. Nanti. Satu aja dia om. Satu saja, satu saja. Iya. Satu saja. Nah. Tunggu, ada 5.000. Tidak ada. Ada yang kecil 5.000. Ada. Oke, makasih. Iya. Ya, ini kita mampir di anak-anak muda kreatif, para YouTuber dan TikToker Transmentira. Ayo. Oke, makasih. Oke. Ya, inilah tikungan paling akhir. Bukan paling akhir, seperti tikungan tajam yang paling akhir. Ya, seperti itu. Nah, di sini banyak YouTuber dan TikToker ini. Ya. Satu saja yang dibeli. Mahal juga stikernya 25. Ya, begitulah kreatif anak muda. Kita harus saling menghormati para kreator, para konten kreator dan para anak muda yang kreatif. Ya, luar biasa sekali. Nah, kita sudah berada di seputaran desa Tawaili. Ya, ini tahu desa apa namanya ini, tapi ini tidak jauh dari desa Tawaili ini. Tawaili berada di simpang 4, ruas Palu Pantoloan dan menuju ke Toli Manado. Nah, di sana juga bisa tembus Manado di Toboli. Semua terkoneksi jalanan di Sulawesi. BBM-nya kita masih setengah tangki, masih bertahan. Iya, masih setengah tangki. Nah, kita isi kemarin di Luwuk 300.000, kemudian isi di Marowo 200. Jadi cuma 600.000 BBM-nya. Mobil yang kita gunakan Wuling Convero. 300 tambah 200, 500 saja, 500.000 saja. Nah, itu hari Senin itu kita pertama isi berapa? Iya, banyak. Iya, ini lebih hemat ini Wuling Convero. Jadi bagi bapak ibu yang ingin membeli mobil yang hemat BBM, ini saya sudah coba Wuling Convero. Kemarin tangkinya kosong, ya, garis strapnya mati hidup. Dan saya isi 300.000 di
SPBU Lubuk Banggai, SPBU di depan Masjid Agung, dekat Masjid Agung An-Nur Luwuk. Kemudian yang kedua kali saya isi di pompa bensin Marowo senilai 200.000 saja. Jadi cuma 500.000. Sampai ini saya sudah berada di penurunan Tawaili dari kebun kopi pada ruas Toboli Tawaili. Ini masih setengah tangki, masih ada 3 strap, iya. Ini kalau saya isi 200.000 kembali full ini, kembali full. Nah, inilah kelebihan dari mobil buatan Cina. Saya tidak mempromosikan produk Cina, cuma saya menganjurkan kepada para penonton video ini dan semua yang mau mendengarkan pesan dan saran bahwa ini saya sudah uji coba mobil Wuling Convero. Penggunaan BBM dari Lubuk Banggai ke Palu sejauh 600 km lebih, ada sekitar 607 km. Saya hanya habiskan tidak sampai 500.000 rupiah. Masih ada setengah tangki. 500.000 itu masih ada setengah tangki. Jadi cuma 250.000 BBM-nya itu. Saya sekarang sudah berada di sebuah jembatan rangka baja yang ada di sekitar desa Tawaili. Tahu desa apa namanya ini? Tapi tidak jauh dari sini sudah masuk di desa Tawaili. Iya. Ini jalan lurus. Kalau sudah dapat lurus ini, lurus total begini berarti sudah mau masuk di wilayah desa Tawaili, Kecamatan Palu Utara kalau tidak salah ini. Kalau kita bawa mobil di malam hari di jalan lurus begini terus ada rasa ngantuk, segeralah Anda menepi dan tidur. Jangan paksa, karena kecelakaan di jalan raya itu biasanya diakibatkan karena ngantuk. Kapan rasa ngantuk? Parkir, cari tempat yang aman untuk parkir dan tidur. Untuk mempertahankan rasa ngantuk Anda menuju ke tempat parkir, Anda harus menyanyi. Anda harus menghafal beberapa lagu untuk Anda menyanyi. Jadi musik atau tape record atau head unit yang ada di mobil Anda itu, itu Anda putar lagu yang Anda hafal dan Anda mendengar sambil mengikutinya, menyanyi lagu yang tentu Anda harus sukai, dan Anda menyanyi untuk supaya mempertahankan rasa ngantuk, supaya Anda tidak tertidur. Atau Anda melakukan olah napas, tahan napas, hitung sampai 20 kali, baru hembuskan pelan-pelan melalui hidung, tarik melalui hidung, seperti itu. Tarik pelan, tahan 20 kali, tahan dengan hitungan 20 kali, lepas perlahan-lahan. Kalau Anda biasakan seperti itu juga, ya itu bisa menghilangkan rasa ngantuk. Tapi itu hanya untuk mempertahankan sementara. Anda tidak boleh tidak tidur, karena tidur itu penting untuk mengembalikan stamina Anda, mengembalikan tenaga Anda. Ya, karena di saat Anda tidur itu terjadi pergantian sel dalam tubuh Anda yang akan membuat Anda kembali kuat, kembali nyaman. Kalau Anda memporsir tenaga Anda tanpa Anda istirahat, maka Anda sama halnya melakukan tindakan bunuh diri. Sangat berbahaya. Karena sel yang harusnya mengalami regenerasi itu Anda pertahankan untuk hidup terus, dan sel yang harusnya mati Anda pertahankan hidup, itulah yang akan menciderai Anda, akan membinasakan Anda. Mengapa Tuhan menciptakan kematian dan kehidupan? Ya, karena manusia itu harus mengalami regenerasi. Ya, di saat hidup ada regenerasi sel, dan ketika kita wafat terjadi regenerasi tubuh, diganti dengan tubuh yang baru untuk menghadapi sebuah hari di mana kita akan diproses dan diadili.
di sebuah tempat yang alamnya berbeda dengan alam yang hari ini kita jalani, sehingga membutuhkan fisik yang baru, fisik dengan konstruksi yang berbeda untuk alam di tempat yang di sana. Ini ada pungutan untuk bantuan masjid, tapi sementara kita dalam perjalanan dan butuh biaya sangat banyak. Olehnya itu mohon kepada para penonton video ini untuk melakukan like, komen dan subscribe agar kami tetap bersedia dan semangat untuk menyajikan konten-konten terbaru tentang perkembangan infrastruktur jalan, jembatan, dan kehidupan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah mendekati Simpang 4, Toboli Tawaili, kiri ke Palu, kanan ke Toli-Toli dan Buol tembus Kuandang. Belok kanan itu Toli-Toli dan tembus Kuandang, belok kiri ke Palu, Sulteng, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Kecamatan Tawaili. Oh, ini Kecamatan Tawaili namanya, bukan Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaili. Ya, harus begitu. Jadi nama kecamatan itu diharap diganti, jangan pakai nama mata angin, tapi gunakan nama ibu kota kecamatannya. Itu lebih afdal, lebih nyaman, lebih ringan diucapkan di lidah. Mohon maaf suaranya kita agak keras karena kita punya telinga agak pongo kalau kita berada di tanjakan tinggi, berada di pegunungan yang tinggi. Itu telinga kita seperti disumbat, sehingga kita ngomong harus suara keras. Nah, ini sekarang saya baru mengalami telinga agak terbuka dari sumbatannya ini. Nah, jadi saya baru bisa mendengar dengan normal. Tadi ini kurang normal ini. Kita sudah ada di lampu merah Simpang 4 Tawaili. Tidak. Bagus itu sistem transmisi. Iya, kita sudah menuju ke Palu, belok kiri menuju Palu, kalau belok kanan ini menuju Toli-Toli dan Kuandang. Nah, ini menuju Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Oh, sudah dekat ini. Nah, cuman kita ini kalau kita mau ke hall kita harus mandi dan berganti ini. Gimana ya? Kita mau berganti di mana ya? Lah, sosok saja? Ah, boleh juga. Itu harus jalan kaki itu kalau kita mau hadir. Mobil diparkir jauh-jauh. Mobil tidak bisa masuk di areal sana. Ditutup semua jalan. Hari ini 12 April 2025 bertepatan dengan haul pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau tanggal 13 Syawal 1446 Hijriyah.
Ini sudah masuk di ibu kota provinsi, kendaraan cukup banyak sehingga kecepatan kita harus turunkan ke 40 km per jam atau 30 km per jam. Wah, sampai sini tinggal 2 strip BBM. Ya, cocok 500.000 dari Luwu ke Palu. Tapi masih ada 2 strip ini. Oh, ini masih jauh ini 2 strip ini. Oh, dia kembali ke 3 strip rupanya. Tapi sudah tidak lama sudah kembali ke 2 strip itu. Sudah akan menuju ke 2 strip karena ada sudah kembali itu 3 berarti 2 strip. Ya. Waktu diambil 1 strip yang mati hidup, artinya itu sudah mau habis. Waduh, ini Delel aja ini bapak satrek masuk di timbangan, kasihan ya. Ya begitulah. Pajak diperketat tapi koruptor tidak diperketat. Koruptor bebas melakukan tindakannya, aksinya. Mafia dibebaskan melakukan tindakan dan aksinya, tidak ada pengejaran. Tidak ada proses untuk membersihkan mafia dan koruptor di negara ini, tapi pajak diperketat. Jadi sumber pendapatan negara itu dikejar, tapi kebocorannya tidak ditutup. Nah, itulah fenomena yang sedang terjadi di republik yang kita semua banggakan dan kagumi. Sebuah negeri yang sangat indah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagaikan serpihan firdaus di muka bumi, akan tetapi rakyatnya ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Ini jalan poros Palu Pantoloan, jalan menuju ke pelabuhan Pantoloan. Tadi dari simpangan lampu merah ruas Toboli Tawaili itu kalau belok kanan itu akan tiba di pelabuhan Pantoloan dan pelabuhan Wani, dan lurus terus sampai di Toli-Toli dan Kuandang. Di Kuandang itu ada simpangan menuju ke Gorontalo dan ke Manado. Itulah Jalan Nasional Trans Sulawesi. Jadi bagi bapak ibu yang mau jalan-jalan keliling Sulawesi, ya itu rutenya. Dari Makassar bisa lewat Pantai Barat, lewat Mamuju sampai Donggala, Palu, dan terus Manado lewat Pantai Barat, bisa lewat Pantai Timur melewati jalan saya lewat tadi, Kebun Kopi, Toboli, mampir makan Lalampa, baru belok kiri menuju ke Manado. Titik nol Trans Sulawesi itu di Bitung, di ujung timur laut Sulawesi. Ya, kita sudah berada di seputaran apa ini? Kayu Malue mungkin ini. Kayu Malue.
Kita sudah berada di depan Citra Land Waterfront City. Ada kuda putih yang berapa banyak ini, terbuat dari batu, terbuat dari semen. Kita sudah dekat dengan kota Palu. Di depan ini terbentang Teluk Palu. Ya? Di mana? Ada di Tatura. Tapi masalahnya check-innya tetap jam 1. Tinggal berapa jam ini? So jam 1. Lebih tunggu saja nanti jam 1 baru masuk. Supaya check outnya jam 1 besok. Ini ada kelapa muda nih, bagusnya minum kelapa muda dulu ke apa? Kita sudah berada di seputaran apa ini namanya? Seputaran Tondo mungkin namanya. Ya, alhamdulillah sudah lampu hijau. Kita sudah di lampu merah Kerampi kalau tidak salah namanya ini. Kita berbelok ke arah Palu Beach, Palu Golden kalau tidak salah juga. Namanya berganti-ganti, Palu Beach, Palu Golden. Ya di Pantai Talise lah. Kita melewati Pantai Talise. Tapi kayaknya jembatan Pantai Talise belum bisa digunakan. Kita akan coba cek, mudah-mudahan sudah bisa. Ya. Iya. Kalau mobil sudah ada yang lurus, berarti sudah bisa digunakan itu jembatan Palu 4 yang hancur pada saat gempa dan tsunami di tahun 2018. Tapi kalau masih belok kiri berarti belum bisa digunakan, belum diresmikan. Di sana ada patung kuda, itu adalah Pantai Talise, Teluk Palu. Nah, ternyata arus kendaraan masih dialihkan ke arah kiri. Itu menunjukkan bahwa jalan cumi-cumi yang tembus ke jembatan Palu 4 itu belum bisa digunakan. Nah, kita sekarang menuju ke depan Hotel Karsam ini, tempat dulu kita biasa ada kegiatan pelatihan. Atau Hotel Karsamnya masih ada zaman ini atau sudah tidak ada ini? Anda tahu ini. Ini seputaran Besusu namanya, ini Kelurahan Besusu, depan Rumah Sakit Undata
Ini sebelah kanan ini rumah sakit Undata, salah satu rumah sakit yang sudah cukup lama juga di Provinsi Sulawesi Tengah. Besusuf, saya dulu pernah tinggal di situ, lorong situ dulu. Waktu pertama datang di Palu, kasihan orang baik mereka itu. Namanya bapaknya Andi, Mama Andi. Hari ini saya tidak pernah ketemu mereka lagi, itu mereka orang baik-baik, Masya Allah. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan imbalan yang terbaik atas jasa mereka yang pernah memberi saya makanan dan tempat tinggal untuk beberapa waktu sebelum masuk di Ponpes Al-Khairat pada tahun 1991. Salam kepada seluruh keluarga mereka bila mana ada nonton video ini, dan tolong kasih alamatnya, saya ingin bersilaturahmi. Lampu merah kah? Lampu apa itu? Merah kah? Tidak kelihatan. Merah barangkali kah atau gimana itu? Ada. Di depan Semajin berarti di sini juga biru ini. Kita tidak lihat dia punya warna merah kah dia, biru kah dia, warna apa kita tidak tahu. Kita mau ke jembatan 3 kalau tidak salah namanya, kan jembatan 2 ini. Nomor-nomor jembatan di Palu ini kadang kita juga bingung ini, yang mana jembatan. Kalau jembatan 1 saya tahu, jembatan 1 yang di tengah-tengah sana, tembus Jalan Hasanuddin. Yang ini Jalan Raja Muili ini tahu jembatan apa? Ini Jalan Hayam Wuruk ya. Ini Hayam Wuruk ini ketemu Raja Muili baru tembus ke jembatan. Nah, cuma nama jembatannya jembatan nomor berapa itu? Nomor 2 atau nomor 3 itu? Oh, Jalan Kimaja ini, Jalan Kimaja. Jalan Kimaja. Kebersihan adalah bagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Ini kita masuk di jembatan. Tahu jembatan Palu berapa ini? Kalau yang jembatan Palu 4 sana di sebelah utara sana, sudah nampaknya sudah tersambung. Tapi belum bisa digunakan, masih ada proses tahapan pekerjaan. Progres masih berjalan. Di depan sana adalah kubah dari Masjid Agung Palu. Ya, nampaknya belum selesai juga, masih dalam proses, masih dalam progres. Ya, itu menjadi ikon kebanggaan Palu Sulteng. Itu keren untuk angkutan material, itu masih terpasang. Lampu merahnya mati toh.
Kita sudah di Jalan Ponegoro menuju ke arah Palu Barat. Kita saat ini akan melintas di depan UNISA, Universitas Al Khairat. Ya. Kemudian Stein Dato Karama. Ya, ini sebelah kiri adalah UNISA, Universitas Al Khairat Palu. Ya, di depan sebelah kanan ada UIN. Sekarang UIN itu Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Dulu Stein. Ya, ini di depan sebelah kanan adalah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Kira-kira itu dia nama. Dulu namanya Stein Dato Karama Palu. Nah, dulu. Sekarang UIN, Universitas Negeri. Di depan terbentang baliho Anwar Hafiz, Dr. Haji Anwar Hafiz MSc, Gubernur Sulawesi Tengah yang baru. Yang sebelah kanan adalah UIN Dato Karama Palu. Kira-kira seperti itu dia nama. Oh iya, masih UIN Dato Karama. Ya, UIN Dato Karama Palu. Kita masih di Jalan Ponegoro menuju ke Silai. Bentang alam Lembah Palu sangat menarik. Kita bisa saksikan saat ini. Di depan saya ini adalah pegunungan Gawalise yang cukup tinggi memanjang di sebelah barat Teluk Palu dan Lembah Palu. Ini gunung yang terlihat indah dan sangat dirindukan oleh mereka-mereka yang pernah menetap di tempat ini. Pemandangannya sangat memikat dan sangat berkesan ini. Pesona bentang alamnya yang sangat menarik. Di depan ini adalah menara Masjid Silai yang menjadi korban bencana gempa bumi dan tsunami di tahun 2018 bukan 2018 ya. Kita masuk di Jalan Monif Rahman 1 atau Monif Rahman 2 ini, tidak tahu ini. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Nanti kita sambung di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.